Ya pemirsa, sekarang saya akan memantau rekan-rekan saya yang sudah siap mengabarkan bagaimana proses pencoblosan Pilkada serentak. Kita menuju ke sejumlah wilayah, di antaranya adalah Tangerang Selatan, Manado Sulawesi Utara, dan Makassar Sulawesi Selatan. Saya pertama kali akan ke Manado, sudah ada Marwan Dias di sana. Marwan Dias, silakan dengan laporannya. Hari ini memang secara serentak di 270 daerah di seluruh Indonesia melaksanakan pilkada serentak. Di kota Manado atau Sulawesi Utara sendiri memang saat ini proses pemilu kada di Sulawesi Utara diselenggarakan di 7 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dan 1 provinsi. Di mana di Sulawesi Utara pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu pasangan nomor 1 Kristinia Yunia Teti Paruntu dan Usian Salim Lanjar, dan kemudian pasangan nomor 2 Poni Aneka Panambunan dan Hendrik Rutoene. Kemudian pasangan nomor 3 yaitu pasangan petahana Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando. Memang saat ini proses pencoblosan di seluruh TPS yang ada di wilayah kota Manado maupun di seluruh Sulawesi Utara masih terus berlangsung. Terpantau di belakang saya di TPS 8 di Kelurahan Pitiwungen Selatan, memang proses pencoblosan masih terus berlangsung dan berjalan aman. Memang pemilu kada atau pencoblosan di tiap-tiap TPS kali ini memang Caca di masa pandemi COVID-19 memang agak berbeda dari sebelumnya. Karena saat ini memang petugas dilengkapi dengan APD maupun sebelum masuk ke TPS sudah disediakan cuci tangan dan kemudian dilakukan scan atau termoscan kepada warga yang akan masuk ke TPS. Begitu, Caca. Baik, terima kasih Marwan Dias dari Manado. Sekarang saya lihat di Makassar, Andi Kumala sudah siap mengabarkan. Andi Kumala, silakan dengan laporannya. Ya Caca, di Makassar sendiri dilakukan pemilu kada dalam rangka pemilihan wali kota Makassar. Nah, ada 4 calon wali kota dan wakil wali kota yang bertarung dalam pemilu kada kali ini, yakni Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi, kemudian pasangan nomor 2 Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando, kemudian pasangan nomor urut 3 Samsur Rizal dan Fadliananda, dan pasangan nomor urut 4 Irman Yasin Limpo dan Adi Sunun Nurdin Halid. Nah, saat ini warga Makassar sudah mulai menyalurkan hak pilihnya di TPS-TPS di wilayah mereka sejak pukul 7 pagi tadi. Dan memang di Makassar sendiri ada 901.087 daftar pemilih tetap yang tersebar di 2.394 TPS di 15 kecamatan dan 153 kelurahan di kota Makassar. Dan harapannya hari ini warga Makassar bisa menyalurkan hak pilihnya karena kita berada di masa pandemi, maka proses pencoblosan pun dibatasi dengan memberlakukan protokol kesehatan, sehingga warga diundang dengan jadwal masing-masing atau ada jam yang dijadwalkan untuk setiap undangan begitu, sehingga semuanya diharapkan tidak datang secara bersamaan untuk bisa mencegah kerumunan. Dan juga warga yang tiba di TPS harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh petugas KPPS, diantaranya adalah harus mencuci tangan sebelum masuk ke TPS, kemudian diukur suhu tubuh. Bagi yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat nantinya akan diminta untuk menunggu dan nanti akan disediakan bilik khusus. Dan juga warga yang akan menyalurkan hak pilihnya akan dibagikan sarung tangan dan juga nantinya akan diteteskan tinta setelah menyalurkan hak pilihnya. Begitu juga dengan para petugas KPPS, mereka sudah menggunakan APD dalam mengikuti atau menyelenggarakan pencoblosan di TPS-TPS di Kota Makassar. Saat ini kami berada di Jalan Tarakan. Di sini ada sejumlah TPS yang berdekatan, ada 3 TPS, TPS 4, 5, dan 6 untuk Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Dan rata-rata per TPS-nya ini ada 400 daftar pemilih tetap. Namun melihat kondisi siang ini tampaknya partisipasi masyarakat masih cukup rendah, sehingga kami himbau kepada warga Kota Makassar, ayo masih ditunggu ke TPS siang ini untuk bisa menyalurkan hak suaranya.
Demikian laporan kami dari Makassar, kita kembalikan ke Caca di Jakarta. Terima kasih Andi Kumala langsung dari Makassar. Nah sekarang pemirsa kita ke Tangerang Selatan, sudah ada Tiara Harahap yang siap mengabarkan di sana. Tiara, silakan dengan laporannya. Iya, selamat pagi Caca Anissa dan juga pemirsa. Setelah selesai melalui masa kampanye hingga 5 Desember 2020 lalu, kemudian juga memasuki masa tenang, hari ini warga Tangerang Selatan sudah dapat menggunakan hak suaranya memilih wali kota dan juga wakil wali kota untuk periode 2021 hingga 2026 mendatang. Pemilihan sendiri tadi sudah dilaksanakan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga nanti rencananya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara Caca, tempat di mana kami mengabarkan saat ini, yakni di kantor KPU Tangerang Selatan, memang belum ada kegiatan yang terpusat di sini karena berdasarkan informasi petugas pun masih memantau seluruh TPS yang ada di Tangerang Selatan, yang dimana berdasarkan data yang kami himpun ini sebanyak 2.963 TPS yang tersebar di seluruh kota Tangerang Selatan. Di 7 kecamatan ini tentunya banyak protokol kesehatan yang sudah dilakukan mengingat Pilkada 2020 kali ini kita selenggarakan di tengah pandemi. Seperti tadi kami juga sempat memantau salah satu TPS yang tidak jauh dari KPU ini memang sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, yakni diwajibkan untuk menggunakan masker, kemudian juga menggunakan sarung tangan yang sudah disediakan, baik itu untuk pemilih maupun juga petugas TPS yang bersiaga. Kemudian juga yang penting ini para pemilih harus betul-betul memperhatikan jam-jam yang sudah ditulis sesuai dengan undangannya, karena jika kita melihat di pilkada sebelumnya ini dibatasi sebanyak 800 pemilih yang hadir dalam satu TPS, namun karena mengingat saat ini sedang berada di tengah pandemi, kemudian juga mengantisipasi adanya penumpukan dari pemilih, ini hanya boleh 500 pemilih saja yang hadir dalam satu TPS, itu pun juga harus dibagi dalam 1 jam. Tadi untuk satu TPS ini hanya diperkenankan untuk dihadiri sebanyak kurang lebih 60 pemilih saja setiap TPS. Kemudian Caca dan juga pemirsa, berdasarkan informasi dan juga data yang kami himpun, untuk di 7 kecamatan yang ada di kota Tangerang Selatan ini, daftar pemilih tetap yang memang sudah dimasukkan ke dalam data KPU sendiri, yakni sebanyak 976.019 warga, yang dimana keseluruhannya ini nanti akan memilih 3 pasangan calon yang sudah terdaftar, yakni untuk nomor urut 1 ini adalah Muhammad dan didampingi oleh ponakan Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati. Kemudian nomor urut 2 ini ada Siti Nur Aziza, putri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang didampingi oleh Ruhama Ben. Dan untuk pasangan calon nomor 3, Caca dan juga pemirsa, ini ada Benyamin Daphni dan juga didampingi oleh wakilnya Pilar Saga Ihsan yang merupakan putra dari Bupati Serang. Nantinya Caca, Anissa dan juga pemirsa, ini perhitungan suara akan tetap dilakukan secara manual berdasarkan perhitungan manual berjenjang yang akan juga dibantu oleh aplikasi Sirekap, di mana publik sendiri dapat memantau hasil dari pemungutan ataupun juga hasil dari rekapitulasi ini melalui aplikasi Sirekap. Sementara demikian, kami kembalikan ke Caca Anissa di studio. Terima kasih Tiara, Andi Kumala dan juga Marwan Dias. Nih, kalau saya sebelum bersiaran saya sudah mencoblos pemirsa. Nah, bagi Anda yang juga sudah dapat surat suara, waktunya pas bisa kemudian mencoblos, tapi tetap saksikan kabar khusus Pilkada 2020 karena kami akan kembali